Sebaik dulu dipersembahkan oleh Dave Iwet siaran pagi. Ih gila. Dibayang-bayangi oleh Dian Sastrowardoyo. Iya, lanjut dulu. Makanya kita suka tuh lihat konten komedi. Ya, itu kan cara kita menghibur diri. Suka tuh nonton Dave Iwet siaran pagi. Menemani ketawa-ketawa. Lupa kak, katanya sebentar kalau abis berantem sama suami. Aku lupa, nanti kakak closing, berantemnya aku lanjutin. Katanya dia gitu. Ada yang DM gitu. Gue gini, ya kalau bisa jangan dilanjutin. Gak bisa kak, tetap masalahnya ada. Oh ya udah silahkan. Iya kan? Jangan terus lu terjebak dalam membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang gak selesai-selesai. Kayak gue kan sering bercanda ya, aduh cantikan siapa? Dian Sastro apa gue gitu. Ya gue juga gak gila Nek. Gue tahu, gue bukan orang gila. Gue tahu cantikan gue. Gitu. Gue udah cobain, tapi ternyata gue gagal guys. I cannot. Gue tidak tahu bagaimana menggunakan nadanya, suaranya gitu ya. I cannot guys. I cannot. I'm so sorry. Udah hadir. Hatur nuhun koti-koti. Lu udah lihat kiriman lagu gue belum di DM? Lagu apa? Ada lagi. Masih baru mulai kok udah gitu. Ada lagu Melayu. Nanti gue share di grup WhatsApp ya. Kayaknya gue udah post di story deh. Ada lagu Melayu, judul lagunya Buah-buahan. Hah? Iya. Lagunya lagu Melayu gitu ya. Wajahmu memang manggis, sifatmu melankolis, pantas kau jadi rambutan. Senyummu berceri-ceri. Gue lihat. Sebentar. Cukup. Wajahmu memang manis. Oh, manggis. Manggis, buah-buahan. Oke, kita ulang. Gapat. Wajahmu memang manggis. Sifatmu melankolis, senyummu berceri-ceri. Judulnya Fruit Song. Sebuah lagu. Lucu ya. Oh my god, orang kita tuh kreatif banget loh. Emang dia orang Indonesia, Bo? Lah itu Melayu begitu. Dia bilang perpisahan, bukan perpisahan, perpisangan. Ini maksud gue bukan kayak dia orang Kelantan atau apa Pahang gitu. Nah, gue nggak tahu deh tuh. Pak, cek KTP-nya, Pak. Pak, kemarin pas bikin SK udah diminta belum KTP sama NPWP, Pak? Oh my god, he's so funny. Ini ya. Ini tuh membuktikan ya memang orang kita itu gudangnya kreativitas. Don't you agree? Iya, agree. Gue tuh salut sama orang-orang yang begitu. Juga kan kayak kreator-kreator yang jago bikin memes, yang bikin komedi, yang bikin parodi. Kayak Sarah Tobing, Guf Perdana, ya kan? Ian Hugen, ya kan? Aduh, kok kepikiran sih lu bikin begitu? Lutfi gitu. Kok bisa sih nyantel di kepala lu bikin begituan, Nek? Gitu.
So, Kita mulai lagi. Ya. Itu dia bikin sendiri ya lagunya. Bu ampun ya. Ampun ya. Aku tuh ketawa sampai sirsak nafasku. Aduh, gue takut botox gue pecah. Ini ya, gini ya. Kemarin tuh kan gue nonton film yang direkomendasiin oleh geng duet. Ya, judulnya ini film Cina, wet. Ini serupa kayak film yang kemarin tuh Upstream. Ini sinematografinya bagus, pengambilan gambarnya keren, tone mannerismnya cakep gitu ya. Ceritanya lu jangan lawan. Judulnya No More Debts. No More Debts. No More Debts. Debts atau debts? Debts. Nggak ada utang. Debt berarti ya. Terus? Jangan kepleset, kita kan nggak boleh nyebutin kata itu ya, nanti kita ban. Jadi mengenai judai online, mengenai judol. Jadi di situ diceritain lah gimana kepolisian Cina itu memberantas judol. Udah gitu gimana, dan ini tuh based on a true story ya. Ternyata judol itu it's an industry gitu. Mereka tuh pikirin banget dari hulu ke hilir menggunakan algoritma. Mereka memanfaatkan orang-orang Cina. Ini kan base-nya di Cina ya. Orang-orang Cina yang hidupnya susah, stres, butuh hiburan. Mereka mencari pelarian. Mencari pelarian. Sekarang apa sih, Wet? Mencari pelariannya, mencari hiburannya kalau lagi stres, kalau lagi banyak pikiran, pasti kan layar ya. Iya kan? Terus once lo mereka biasanya perangkapnya tuh dengan ini loh, dengan cewek-cewek cantik yang telepon kalau kesepian apa itu gitu. VC, video call. Iya gitu, dengan cewek-cewek cakep gitu. Call this number, no more debts. Iya. Cakep-cakep gitu. Terus nanti dari situ algoritma, once lu kontak nomor itu, lu akan disadap tuh teknologinya, terus nanti ketahuan tuh lu sukanya apa. Misalnya lu lagi nonton bola, Wet, atau lu lagi nonton olahraga apa gitu. Nanti dia akan bunyi, suka nonton olahraga ini ya? Iya. Udah pernah coba main ini belum? Gitu. Berasa kayaknya ada yang atentif. Memberikan atensi. Iya. Mirip kayak guru yoga lo ya. Happy Valentine. Memang manis. Namanya Diki Sulisto, by the way. Oh iya. Senyummu berceri-ceri. Itu, Bo. Terus dikasih lihat, film ini tuh adil, Web. Dikasih lihat sisi yang bikin gitu ya, yang bikin aplikasi, yang bikin industrinya, sisi pemerintahan, sampai ke sisi korban, Web. Rata semua. Dikasih lihat. Jadi berarti itu dia bukan cuma memperlihatkan dari sisi korbannya aja ya. Jadi sampai penyelenggaranya juga dia filmin di situ. Oh ya. Dikasih lihat lah itu kayak farm gitu ya, kayak tech farm gitu. Ada satu divisi yang tugasnya tuh fishing information untuk nyari gitu siapa aja nih orang-orang yang berpotensi yang sedang stres, gampang bosan, gampang dibujuk, gampang dirayu. Ada satu divisi yang mempelajari algoritma orang-orang ini, Web, yang kept on feeding them with tons of opportunity to gamble. Ada juga satu divisi yang khusus mempelajari sistemnya. Ntar dia bekerja sama juga, ntar kan gini, investasi bodong. Ntar dia juga bekerja sama dengan ada orang-orang, kan begitu duit investasi masuk,
lu tuh akan dirayu gitu bahwa beberapa kesempatan kayaknya lu menang. Kan kalau menang kita happy ya. Main lagi deh, menang nih. Kecil-kecil kan menang. Ntar begitu gede duitnya ditarik gitu. 10 menit duit itu harus udah ditarik di rupa-rupa ATM gitu. Aduh, itu film sih eye opening loh. No more bets. No more bets ya. Ya, no more bets. Ya. Itu ada, ternyata yang main adalah Lai Chang. Lai Chang dari grup EXO. EXO tuh kan kalau nggak salah adalah K-popers, no? Iya, itu ternyata film box office di Cina. Iya. Kayaknya si Lai Chang itu yang cakep deh. Dia jadi korban web. Dan jangan dipikir yang tergoda dengan hal-hal penipuan online begitu ya. Adalah orang-orang yang BODO kayak gue gini. Si Lai Chang itu digambarkan dia itu S2 loh, web. Oh ya, S2. dia jadi pure bukan karena butuh uang. Awalnya bukan karena butuh uang, karena tergoda dia punya usaha sendiri, sedang merintis startup, dia sampai menggadaikan rumah orang tuanya, terjerat hutang. Keren. Endingnya tragis loh. Keren. Jadi berarti ini film ini bisa menyadarkan kita bahwa bahaya, kita nyebutnya apa ya? Perangkap internet trap kali ya. Bahaya dari internet trap ini tidak hanya menyasar kepada orang-orang dari segmen ekonomi bawah, tapi bisa kena ke semua, gitu ya. Dan ini terjadi adalah ketika pertahanan diri lo itu lagi low. Apakah lo lagi sedih? Apakah lo lagi susah? Apakah lo lagi stres? Gitu. Yes. Dan kalau lagi bengong aja kira-kira gimana tuh, Kak? Bu, algoritmanya tuh tahu loh kalau lo lagi bengong. Nanti pop up tuh muncul gitu. You got some leisure time, want to join us in a game, gitu-gitu. Wow. Ini keren deh. Katanya Miss Pink _ Morningstar, film itu dibiayain pemerintah Cina buat nyadarin warganya supaya jauhi judi. I like propaganda pemerintah. Aduh, itu sih eye opening loh, web. Filmnya 2 jam ya. Jadi siapkan waktu kalau mau memang nonton gitu. Tapi layak sekali untuk ditonton. If you want to watch it with your kids yang teenager boleh. Tapi ada beberapa adegan yang quite scary, harus ditutup matanya gitu. Tapi lu tahu nggak, Bo? Ngomongin soal lu tadi bilang kan namanya kayak tech farm ya. Iya. Bentuknya tuh kayak hanggar gitu tempatnya. Iya. Kayak hanggar terus orang duduk berjejer-jejer gitu. Iya. Terus abis itu ada ruangan-ruangan bilik-bilik si perempuan-perempuannya goyang-goyang video call segala macam gitu. Iya kan, ini kan dia main Kinartino ya kan, judol gitu. Jadi perempuan-perempuan itu dress up kayak di kasino gitu, online lah mereka menyapa klien-kliennya gitu. Gitu. Lo tau nggak, Bo? Konon di Jakarta Utara banyak kayak begitu. KONON ya, konon. Iya, KONON. Iya. Mirip kayak gitu, Bo, hanggar. Serem deh, web. Serem banget dan realis gitu, filmnya realis. Dan berimbang ya gitu, bahwa ternyata ya kan kita pikir gini, berarti sang penyelenggara permainan itu jahat. Enggak juga, Bo. Karena ada sisi humanis ya, digambarkan dia menyelenggarakan permainan itu untuk membiayai keluarganya. Terus kan, dibilang gini, tunggu bentar, dibilang kan gini, berarti si cewek-cewek yang kerja di situ jahat dong, programmernya, codernya jahat dong. Enggak juga, beberapa dari mereka itu karena tuntutan ekonomi, Bo. Dan beberapa itu diperangkap, web. Awalnya untuk bisa kerja di industri itu diperangkap. Diperangkap tuh maksudnya gimana? Mereka dijanjikan untuk bekerja di sebuah wajahmu melankoli, senyummu berceri-ceri, otakmu
kayak duku. Kecil-kecil. Startup. Dikata Star Trek. Lagi serius-serius guys. Lagi serius banget. Lu tuh sengaja gak sih? Ya kan lu udah kenal gue, lu udah paham lah arah tujuannya kemana, Nek. Tolong dibantulah. Jangan diekspos. Makanya jangan buru-buru kalau ngomong. Jadi ketahuan ya guys. Kenapa Dave itu kalau ngomong tuh pace-nya diatur sama dia. Bukan masalah intonasi, bukan. Kayaknya koneksi mulut ke otak gue tuh udah ada yang Kayak kurang akur ya. ini nonton deh, Web. Sedih banget. Bagus ya. Yang gue suka dari film ini tuh berimbang gitu sisi humanisnya. Terus kan kadang kan kita gini ya, kita yang nggak suka melakukan investasi bodong, kita yang nggak suka terjebak dalam permainan tersebut gitu. Kita akan melihat orang yang jadi korban judul, kita akan gini, kok lu bego banget sih, Nek? Kok lu bisa-bisanya sih, Nek, diperangkap? Lu nggak pernah tahu loh. Karena at the end of the day, setiap manusia itu punya alasan yang in their point of view, it's the best that they know they can do. Dan gue ngeliat gitu ya, kalau lo bilang tadi, semua ini tuh berawal dari orang-orang yang beban hidupnya banyak gitu ya. Yes. Ya, beban hidup tuh kan macam-macam ya. Kayak tadi yang kerja itu kan lo bilang ada yang di trap, ada yang dibilang ada yang memang punya kebutuhan, Nah, terdesak. yes. Tadi kan lu nanya dijebaknya gimana? Tadi kan gue lagi cerita. Orang-orang ini tuh si programmer ini kan point of view-nya dari si programmer. Programmer ini tuh dijanjikan mereka daftar online. Oh, ceritanya bakalan kerja di startup company, dijanjikan uang, dijanjikan jabatan. Begitu mereka terbang ke luar negeri ke satu tempat, nyampe di situ paspornya dikumpulin gitu ya, dibilang mereka mau boarding, paspornya dikumpulin. Begitu nyampe situ ditudung pistol. Terus dikasih tahu gini, paspor lu gua tahan. Dia bilang gini, lu di sini butuh duit kan? Gue bisa kasih lu duit. Dia bilang gitu. Lu kerja dulu sama gue kasih target segini, nanti paspor lu gua kembaliin. Apa? Terus dia bilang gini, ini penipuan. Mau nggak lu duit? Gajinya segini. Ya mereka diiming-imingi duta. Mau kerja, Bo. Dengan dalih, oh gue akan nyampe target segitu 5 juta apa gitu, nanti gue dapat paspor gue. Ntar begitu nyampe target segitu, dikasih tau, oke lu udah nyampe target, gue kasih paspornya. Ini duit buat lo. Target baru, duitnya 2 kali lipat. Mau enggak? Mau, mereka kerja, Bo. Butuh duit. Anaknya di rumah punya perlu kebutuhan, istrinya lagi mengandung, yada. Gitu, Wet. Gila ya. Gila ya. Sorry. Yang gue nonton itu ya, terus gue tuh mikirnya gini, kan kayak kemarin gitu, kan kemarin teman-teman inget lah ya, aduh I am so touched gitu, banyak yang nge-DM gue, Kak Dave are you okay gitu, you seems very stressful gitu, kayaknya emosi lu meledak-ledak di kelas yoga, dipegang guru yoga aja lu nangis gitu, orang pikir kan gue kenapa gitu ya. Terus ada yang ngirimin, Kak ini hujan tapi yang pada demo baik-baik aja gitu, kan gue sedih ya, Nek. Terus gue gini, let's just be honest gitu ya. Life everywhere nowadays is stressful. Lot of stressor gitu, ya kan? Stressornya macam-macam. Pekerjaan, pasangan hidup, ekonomi, kegelisahan terhadap pemerintah, kegelisahan terhadap pacar, layoff, stuff like that. Whatever it is gitu. It's not an easy life. Dan kita tuh kan rata-rata cari quick fix ya untuk ngobatin rasa stres kita, bener nggak? Betul. Ini tuh, ya lanjut dulu. Makanya kita suka tuh lihat konten komedi, ya itu kan cara kita menghibur diri. Suka tuh nonton Dave Iwet siaran pagi, menemani ketawa-ketawa. Lupa Kak, katanya sebentar kalau abis berantem sama suami. Aku lupa nanti kakak closing, berantemnya aku lanjutin, katanya dia gitu. Ada yang DM gitu, gue gini ya kalau bisa jangan dilanjutin. Nggak bisa Kak, tetap masalahnya ada. Oh ya udah silahkan.
what, what Time out ya. gitu. Tapan dulu berantem. Jangan dilanjutin, nggak bisa kak, masalahnya masih ada. Kita cari pelarian, cari penghiburan gitu. Nah, game online, penipuan online itu memanfaatkan rasa stres kita, kebutuhan kita terhadap quick fix. Ini tuh nyambung ya sebenarnya. Ini masalah stres ini menurut gue satu isu yang ini kan dasarnya stres ya Dave. Dasarnya kan stresor lagi, stres lagi dan stresor tuh banyak banget. Ini masuk sedikit sama YJI, Yayasan Jantung Sehat. Efek dari stres tuh kan bisa sampai ke penyakit jantung ya, Bo. Iya. Dan di situ tuh ada kita namanya panca usaha jantung sehat. Salah satunya adalah kendalikan stres. Dan ketika kita stres tuh bener yang lo bilang, larinya bisa kemana-mana. Larinya bisa kemana-mana. Nah, gue tuh terpapar tadi malam, lu udah gue kirimin kan, gue mention lo di Instagram Story, terus gue taruh di WhatsApp channel. Gue lihat. Yang Mas Aji. Gue nonton. Lo nonton kan? Maksud gue gini loh, bahkan sampai stres itu bisa efeknya yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari adalah jangan judol dulu deh. Nyemil, Bo. Itu gue banget. Pada nonton nggak guys kontennya? Tadi malam udah gue kirim tuh di WhatsApp channel Geng Duet. Jadi Mas Aji tuh cerita gitu. Gue sampai gini, astaga naga nggak tuh? Ternyata stres lagi dasarnya. Jadi ketika lo stres, gue baru tahu otak lo itu ternyata membutuhkan ekstra energi. Dia ngasih sinyal ke tubuh kita. Karena otak itu kan punya brain gut axis. Iya, connection. Kan kita sering bahas ya. Yes. Bahwa this and this are connected. Yes. Brain gut axis, brain gut connection. Jadi ketika ini lo lagi riwah banget gitu ya, lagi wow, ugal-ugalan, dangdung segala macam, itu dia akan ngasih signal langsung ke sini. Diisi. Ibarat kata nih ibu gitu ya, ibu bilang bapak lagi ribet, siapin makanan. Ya. Terus abis itu dibilang di situ, Mas Aji itu bilang, Mas Aji Santoso Putro ya guys, mindful practitioner. Gue baru tahu dia ternyata sarjana psikologi. Oh, Mas Aji itu psikologi, Nek? Iya, dia sarjana psikologi. Jadi maksud gue apa yang dia omong itu based on apa yang dia pelajari juga waktu kuliah gitu. Nah terus dia bilang lagi adalah ketika perut lo itu kemudian oke, ini harus diisi. Lu kan kalau stres itu makanya tadi gitu ya, larinya judol, larinya cewek-cewek yang gitu-gitu gitu ya. Lu pingin sesuatu yang enak di mulut lo. Iya. Yang rasanya kuat, yang rasanya tuh penuh. Iya. To fulfill. Iya. Craving. Either lo makan yang asin, asem, pedes, micin, manis. Setuju nggak guys? Coba deh. Lo kalau lagi stres, bawaannya nyemil. Iya. Pingin ganyem gitu. Lo asin kan? Gue asin. Gue manis. Lo manis. Nah, cuma gue gini. Kalau makanan itu kalau nyemil gitu ya, gue tuh butuh yang bisa gue gigit gitu. Terus satu lagi gitu ya. Ketika harus digigit. Masa lu liatin aja lu dapat rasanya asin? Kagak, bukan gitu maksud gue. Gigit tuh tapi gigitnya sensasi ngunyahnya kan. Iya, memang. Dan sensasi ngunyahnya itu gue suka yang keras. Makannya tuh keripik. Yeah. Karena ingat gak sih lu dulu pernah bahas juga kayak sensasi lu ngebuka packaging, lu gigit crunchy. Itu tuh kayak ada sensori. Kalau gue rasanya di gue ketika gue gigit sesuatu yang chewable gitu ya, yang chewy gitu,
ngelawan, Bo, efek ngelawan kayak, mampus lo, gue gigit lo, gitu. Kalau lembek tuh kayak gini, nggak ada perlawanan nih, nggak asik gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti Iya, nggak sih? iya. Penyaluran kan. Iya, 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 iya. paham, paham. Terus Mas Aji tuh bagus banget pengibaratannya dia. Dia bilang gini, ketika lo stres, maka lo butuh energi ekstra, otak kirim sinyal bahwa perut harus diisi, maka mulut lo akan nyari sesuatu yang you are craving for gitu ya. Terus dia bilang gini, itu kondisi dia ibaratkan perut, otak, mulut lagi nggak akur. Lo Oh, ngerti nggak? Jadi kayak lagi gitu. ya. Dan penyebab itu kan sebetulnya at the core of it, di atasnya itu adalah ketika kita tuh lagi stres, Iya, ya kan? Lagi banyak pikiran, iya. beban hidup terasa meningkat dan menerpa. Bukan lagi. Jadi film itu kan, Nek. Betul. Ya. Dan itu yang gue bilang gini, pas gue nonton kontennya Mas Aji Santoso Putro itu ya gue gini, ih gila loh, ternyata segala sesuatu yang kita alami sehari-hari itu tuh ada penjelasan ilmiahnya. Yes. Dan itu sebabnya ya kenapa nyemil itu kan it's our DNA banget nggak sih, Wet? Bukan lagi kayak gue pikir tuh tadinya nyemil karena iseng. Nah, ternyata nyemil itu sebagai rekreasi. Itu dah. Ya, rekreasi. Itu kan sebabnya kalau teman-teman di kantor, kalau gue kan nggak di kantor, tapi kan gue siaran di radio ya. Dan gue tuh suka lihat gitu ya, jam-jam orang nyemil gitu ya. Pasti kan abis makan siang ada jam rujak, jam gorengan, kerupuk-kerupuk. Nah, Ya kan? betul. Nah itu yang kemudian udah makin dewasa dong. Kalau dulu kan hajar aja, mau gorengan, mau apa, kerupuk-kerupuk, atau apa tuh, martabak. Sekarang kan udah mulai mikir ya. Ada nggak sih cemilan yang tetap enak gitu ya, tapi juga tetap berguna gitu buat badan lo? Wajahmu memang manggis. Senyummu berceri-ceri. Itu, Bo, dasarnya stres lagi gitu. Iya, dan itu mungkin itu sebabnya kenapa ya, Wet ya, orang Indonesia itu doyan nyemil. Kita kan sangat suka nyemil ya. Snacking is us. Mungkin karena itu Kalau bule nggak snacking, Bo. snacking, tapi kayaknya sih nggak. Ya kan, gue nggak pernah tinggal di luar negeri ya, Wet. Gue nggak pernah into deep gitu. Gue jarang tuh kalau pergi ke luar negeri, ya they enjoy dessert, ya dessert nyemil manis-manis, ya itu gue juga sih. Cuman maksudnya kayak kok di kita tuh nyemil is life. Terus. Nyemil is life. Iya. Itu kan jadinya gue mikir balik lagi ke film tadi, No More Bets itu ya. Si film Cina itu. Pelarian dari stres tuh macem-macem. Bener nggak sih? Terus kemudian kalau tadi lo cerita bahwa orang-orang itu pelarian stresnya adalah si JUDOL. Atau mungkin trapnya lewat video call dengan cewek seksi-seksi. Ada lagi orang yang pelarian stresnya nyemil. Which one better? Nyemil sih. Nyemil ya. Tapi gue juga, Wet. I do that because my mother do that. Terus akhirnya gue sama adik gue melakukan itu. That's why kalau grocery shopping, bener kata teman-teman di kolom komentar, itu sebabnya Kak, aku kalau grocery shopping, berapa persen dari isi keranjang aku isinya adalah snacks untuk asupan aku kalau lagi butuh nyemil. Iya. Gue selalu punya manis-manis tuh. Iya. Gue tuh selalu ada buah sama yang buat nyemil gue. Karena kalau lagi it's an escape, gue butuh rekreasi untuk menyenangkan hati. Iya. Manis-manis deh, nyemil deh gitu. Kalau gue sukanya kan manis. Iya. Dan gue suka dengan analoginya Mas Aji Santoso Putro itu bahwa lo nyemil sesungguhnya adalah sebuah tanda dari tubuh kalau
perut, otak, mulut lagi nggak akur. Iya. Dan kalau gue gini, it's okay gitu. Karena eh, itu adalah yang perlu kita lakukan supaya bikin akur lagi nih. Iya kan? Perut, otak sama mulut lo dibikin akur lagi, ya udah nyemil aja daripada pilihan kayak di film itu. No. Exactly. Dan makin kesini kan jadi lo makin milih ya. Iyalah. Nyemilnya apa gitu. Jangan sampai lo juga nyemil terus jadi nyemil sembarangan. Iya. Apa ya? Kan kalau kita nih kita cuman ngobrol cuman 1 jam ya. Untuk bisa melihat gitu ya. Emang tantangan hidup itu sangat beragam. Kalau kita mau mengganti point of view kita akhirnya udah nggak punya judgment. Nonton deh film itu. Mau dari sisi mana? Korban, pelaku, cewek yang bekerja, codernya, pengusahanya, pemerintah yang bertugas, polisinya. Semua itu punya beban hidup masing-masing, bro. True. Tapi ya, lo harus tahu. Masalah nyemil tadi, gue tuh kan savory person banget ya. Asin lo ya. Asin kan. Tapi gue nemuin yang manis enak juga. Dan kalau digigit ngelawan. Muka lo. Lo hanya? Oh enggak. Muka lo kayak rambutan. Gue juga punya. Dari mana? Lah, ini. Gue tuh manis-manis. Gue ada di kulkas. Bohong. Ada yang nanya ya baju aku katanya bagus ya. Ketebak gak sih baju aku tuh? Anjrit gamis. Gue ambil ya. Dia pakai gamis, guys. Dia pakai gamis, guys. Itu ternyata daster. Seperti strawberry. Ada. Iya. Gue suka ini. Me too. I like it. Ngelawan, Bo, kalau digigit. Ini ada nata de coco-nya, Iwet. Itu dia. Bites yang lu gigit-gigit itu nata de coco. Gue suka banget lo ini. Lu bite ikro deh, tuh. Anjir, bisa gue ikro. Yes, ini tuh nata de coco. Jadi yang lu gigit-gigit ketika lu menikmati manisnya dan lu menggigit kinestetiknya itu nata de coco. Ini jenius menurut gue. Lu taruh di kulkas dingin-dingin enak deh. Kan lagi. Iya. Dan ponakan gue suka banget bawa ke lapangan basket. Oh iya. Ini nyemil bagus sih. Sama satu lagi. Lo kan selalu bilang sama gue kan. Probiotik, Nek. Probiotik. Yes. Ini probiotik nih. Lu kan juga pernah ngirimin gue kado Natal, inget gak sih ini? Oh iya bener. Tapi sebelum lu kirimin gue udah tahu. Ponakan lo soalnya. Iya. Kalau belanja supermarket tuh ini. Enak ini. Gue sih suka. Dan gue suka banget karena bener-bener kayak apa namanya? Itu tadi analoginya apa? Ada Dian. Mana sih? Dian siapa? Pisesa. Dian Sape. Katanya ada Dian Sastro. Mana? Nggak ada. Wajahmu. Emang ada Dian Sastro, guys? Dian Sastrowardoyo tuh dia kan? Ya Dian Sastrowardoyo cuma satu. Dian Sastrowardoyo. Wajahmu melankolis. Ada Dian, bener ada Dian. Ada Dian Sastrowardoyo. Bilang apa Dian? Meriah banget sih. Aku kan yang meriah, Nek. Bukannya. Apa dokter aku? Apa Dian bilang apa? Dian ngetik apa? Dian bilang apa tadi? Ini cakep ya acara kita ditonton Dian Sastro.
Dian bilang apa, Nek? Meriah banget katanya pagi-pagi. Oh, Coba sekarang dipilih di polling. Kalian lebih sayang Dian apa sayang aku? ih gila ya lo, parah banget. Pick me itu baru namanya, gila. Dian, kamu tim manis apa tim asin? Kalau lu sayang gue, manis. Kalau lu sayang Iwet, asin. Sayang, Ya dia pasti asin lah. Dia sayang gue. masa sih? Iyalah. Oh, lu kalau nyemil asin. Mana? Lu emang dia bilang jawab. Nggak lihat lagi gue. Oh, Ye. dia katanya. Nih. Tim manis. Tuh dia bilang, tim manis. Jadi dia tim siapa? Tim lo apa tim gue? Gue dong. Manis. Gue manis, Nek. Ya, keterlaluan lo bener-bener ya Allah. Gue sama Dian tuh bondingnya don't play-play. Ih gila, najis. Kayak rambut, lurus bonding lu. Cause truth be told ya, gue nggak tahu kenapa kalau gue nyemil yang manis, gue merasa gue mendapatkan asupan energi tambahan, my heart feels lighter, otak gue jadi lebih bekerja sedikit lebih akur. Ya dong, kan lu sendiri yang bilang perut, otak, mulut. Ya, ketika perut gue mendapatkan asupan dari mulut gue, otak gue bisa lebih cering. Iya, iya. Ya itu tadi kan, ketika lo stres gitu ya, lo perut, otak, mulut lo harus diakurin kan. Makanya lo cari cemilan, lo nyemil. Tinggal sekarang lo milih nyemilnya apa gitu. Ih sialan ya, pas ada Dian Sastro gue pakai baju daster. Kalau ada Dian Sastro gue keluarin tuh berliantan ekesai. Ya nggak sih? Dia nanya, itu nyemil apa sih, Nek? Kok kayaknya enak banget, meriah, cenah. Ini tuh bites, Cimory yogurt bites. Kan tadi kita lagi ngebahas kalau lagi banyak pikiran, stressful, bites. Sebites dulu. Lo cerdas. Dulu, gitu kan? Orang-orang kan kalau lagi gini, aduh, Mbak, turun yuk, Bos. Ini yuk, ya, sebites dulu. Ih, lo cerdas. Lo cerdas. Ih, lo cerdas. Otak. Tepuk tangan guys. Oh my god. Ini perut, otak, mulut lo lagi akur nih pasti. Jadi kita jadikan momen kita adalah momen sebites dulu. Hashtag sebites dulu. Dian. Kita bareng-bareng sebites dulu. Ih, mantep nih. Iya kan? Sebites dulu guys. Paham ya kemana ya? Paham. Karena ini kan bites. Iya. Kalau perut, otak, mulut lagi nggak akur tuh jam-jam siang, sore udah mulai pusing gitu. Sebites dulu yuk. Ini. Ya, lu sama teman-teman kantor lu, sama mas bro lu, ya, sama sister lu, ya. Aduh, lo cerdas. lagi gue rempong, Nek. Sebites dulu. Ih, cerdas. Ya. Momen-momen apa aja tuh yang harus sebites dulu? Coba. Tagihan apartemen gue muncul tadi pagi tuh ya. Terus mesti masukin virtual account ya. Gue udah masukin, gue pikir gue nggak ada internet ya. Gue udah kesel 545. Ini gimana sih internet gue kok cannot invalid. Gue screen capture, gue ngomel sama adik gue. Kok nggak bisa? Kakak itu saldonya nggak ada. Itu momen perut, otak, mulut lo lagi nggak akur. Lo butuh Sebites dulu. momen apa lagi? Butuh sebites dulu. Ya kan. Udah janjian gitu kan, mau pergi trekking, ternyata nggak bisa karena janji mau ke gereja gitu kan. Kayaknya tuh kalender udah numpuk gitu ya di kepala ya. Aduh beban banyak banget. Tenang, take a deep breath ya. Sebites dulu ya. Don't do anything, sebites dulu. Ya, bener nggak? Punya janji sama geng duet ya, mau bikin mak. Udah ready mau PO kedua ya. Katanya tukang pemanggangannya ngambek. Tukang pemanggangan ngambek, nggak mau terima order. Aduh, sebites dulu.
Mbak Wati udah janji duet mau trekking, tiba-tiba Dave nggak bisa ke gereja, Iwet nggak bisa acara Yayasan Jantung. Aduh, ngomong apa nih sama Indra? Mbak Wati, sebites dulu. Tuh, ya, pinter-pinter yang kita harus cari penghiburan diri biar ya, biar perut, otak, mulut lu akur, Beb. Ya, sebites dulu biar perut, otak, mulut akur. Akur, nggak merong-merong. Benar. Ya, kan Ayu Dewi juga bilang ya di podcast Duet With gitu, harus pandai mencari kebahagiaan diri. Nah, Betul. lu harus pinter-pinter lah kalau lu rasa lu sedang banyak pikiran, situasinya nggak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah reaksinya kan. Ya. Sebelum lu bereaksi, Ya. mungkin akan kasih jeda biar lu memberikan respon. Ya. Iya kan? Nah, jeda itu lu ngapain? Do something that is pleasurable for you. Yes. Iya kan? Yes. Pilih pleasurable-nya yang lebih bertanggung jawab terhadap diri lo. Jangan kayak korban-korban di film Nomor Bets. Yes. Iya kan? True. Jangan terus lo terjebak dalam membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang nggak selesai-selesai. Kayak gue kan sering bercanda ya, aduh cantikan siapa? Dian Sastro apa gue gitu. Ya gue juga nggak gila, Nek. Gue tahu, gue bukan orang gila. Gue tahu cantikan gue. Senyummu memang magis. Waktu gue Lu tuh penuh plot twist emang lu tuh ya. Di tengah-tengah kedodolan mixed up antara startup sama Star Trek, lu bisa menciptakan slogan #sebites dulu. Di saat lu mau membandingkan antara diri lu dengan Dian Sastrowardoyo, orang udah membayangkan pasti cantikan Dian Sastro, lu bilang enggak, cantikan lu. kan gue wawancara Aryo Bayu kan temennya Dian tuh di FFI sama satu manajemen kayaknya ya. Pas gue wawancara gini, kamu seru banget ya sama Iwet kalau pagi-pagi tuh gue gini, thank you for following. Gue tuh terucapnya gitu terus dia gini, aku belum follow sih, cuman di algoritma aku sering muncul. Mungkin karena aku follow Dian ya. I think Dian is an avid watcher of your program. itu pembunuhan karakter. Itu kesannya kayak Dian Sastro tuh kayaknya pinter banget nontonnya duet ternyata. Sorry. Tadi gue pikir, masa sih dia nonton? Ternyata bener. Dia hadir pagi ini. Dia tuh suka diem-diem, Bo. Thank you ya, Nek. Tapi ya, balik lagi guys. Kelola stres lo dengan bener. Yes. Penting loh. Karena balik lagi dibahas tadi bahwa ketika stres tuh banyak banget yang bisa kemudian membuat kita tergiring. Apa dia bilang? Gue duluan yang nyoba, Bo. Oh, enggak. Gue duluan ya, Bo. Nanti gue cobain. Oh, iya. Banyak acaranya kalau bintang film nggak kayak kita. Nganter anak, Bo. Emang iya? Dia nganter anak. Iya, benar. Dengan mobilnya yang nggak ada suara sama nggak ada knalpot itu. Alias mobil listrik. Iya. Lu yang paling duluan. Ini sebites juga lu duluan. Ya, mobil itu duluan. Bukan. Itu duluan maksudnya gue pamit gitu. Oh, iya. Aduh, manis banget sih lu pamit pakai ngomong. Salim. Bites. Cimori Bites, Beb. Minta Iwet kirimin tuh. Kemarin Natal Iwet ngirimin gue. Ntar gue kirimin di. Gue mah kalau ngirim gini doang mah gue kirim. Salam laki lu ya, Nek. Gue kirim beginian bisa, kirim berlian belum bisa gue. Bener nggak tapi Dave? Balik lagi. Yes. Soal si stres itu tadi gitu. Ketika lo lagi stres, apalagi stresnya berat, lo cenderung jadi suka hilang akal gitu. Ya, true.
True, true, true. Dan menurut aku ya, ini kan ada yang berkomentar gini, good attitude banget ya Dian Sastro, mau udahan aja dia pamit. Nah, gue mau membahas perut, otak, mulut, sama sopan santun. Lu terpapar nggak dengan konten di seorang psikolog yang bilang gitu ya, kita ini, dia bikin a series of post gitu ya, kita ini bangsa beradab, maka titik gitu. Terus dia kasih contoh gitu. Kalau masuk lift pakai permisi. Kita ini bangsa beradab. Aduh, gue sampai bingung nih. Cimorinya nonton. Cimori, pakai deh, sebites dulu. Kirimin kali, wajahmu memang cantik. Manggis. Oh, manggis. Lanjut. Cimori berceri-ceri. Lanjut, Bo. Apaan? Pamit. Oh iya, Lanjut. orang beradab gitu. Terus dia bilang gini, kita ini bangsa beradab. Kalau mau masuk lift, biarkan orang keluar dulu. Kita ini bangsa beradab. Kalau selesai belanja, ucapkan terima kasih. Kita ini orang beradab. Masuk ke dalam ruangan, ucapkan salam. Iya. Terus gue mikir gitu ya. Karena ini from my experience, Iwet ya. Gue melihat kita tuh udah makin sedikit sekali bersopan santun. Iya. Kan gue mikir gini, apakah karena orang-orang sekarang pengen buru-buru atau jadi lebih nggak sopan? Lupa nggak sih kalau kita ini orang beradab loh. Iya. Terus akhirnya dari diskusi ini ya, gue mikirnya gini, oh, bukan bahwa orang-orang itu tidak sopan atau mereka melupakan akar budaya kita, tapi karena nggak akur, Bo. Iya. Perut, otak, sama mulutnya. Stressful, banyak pikiran, bebannya banyak, distraksi hidupnya banyak. Jadi, perut, otaknya nggak akur. Bukan kita nggak sopan loh. Kita sopan masih. Kita tuh orang beradab, cuman nggak akur aja, jadi kadang nggak keluar gitu. Iya. Itu tuh sama kayak lagunya Naura zaman dulu waktu dia masih kecil banget. Hah? 3 magic words. Ya. Tolong, maaf, terima kasih. That's a very beautiful song. Dan gue setuju sekali sama yang lo bilang gitu, bahwa ketika lo sampai tidak bisa mengucapkan itu, ada sesuatu hal yang terjadi, which bisa jadi perut, otak, mulut lo nggak akur gitu. Iya. Jadi, Gila, ya? iya. Ketidakakuran perut, otak, mulut tuh larinya kemana-mana gitu. Jadi no wonder ya Iwet ya, kan gue juga kemarin baca gitu ya, aduh memang kita nih sebagai post-COVID orang Indonesia, we live in a very stressful life. Terus baca itu gue gini, oke, gue jadi lebih, I listen and I don't judge gitu. Gue menanggapi orang yang gak ada sopan santunnya, di jalan raya juga orang semakin gerasa gerusu, pengennya duluan, terus udah males berinteraksi ketika berinteraksi. Judes gitu. Kayak contohnya kemarin tuh gue main ke kantor lo. Gue syuting ke kantor lo tuh. Ya, lo kan si Iwet kan main kantor-kantoran tuh di gedung apalah gue nggak ngerti. Kan Main kantor-kantoran anjir. Tak-tok yes gitu. Itu kan gedung kayak mall ya, rame banget. Petugas resepsionisnya itu dan literally rame sekali loh itu gedung. Any time of the day, gue datang pagi rame lobbynya, gue datang siang rame, gue datang sore rame, gue datang malam rame. Nggak pernah sepi, karena mungkin tenannya banyak ya gedung itu ya. Itu kan kita masuk kan zaman sekarang kalau kita nanamu ke kantor orang kan harus lapor, scan gitu ya. Aja, gue tuh satu list sama Pak Sutri ya, kayaknya sih orang penting ya, karena dari pakaiannya, berbatik, lagu-laganya ya, serobot-serobot, Bo. Yeah. Dia nggak mau ngantri. Depan gue manajer gue. Dia datang nggak pakai ngantri, web. Dia langsung masuk di depan gue. Gue cuman gini, gue liatin. Istrinya gini, Pah. Terus dia masuk di belakang gue. Resepsionis di depan gue manggil, yuk, gitu kan. Harusnya gue dong. Dia enggak loh. Dia lewatin gue, dia maju ke depan. Enggak pakai, saya duluannya, saya mau buru-buru. Enggak tuh, gue cuma diem aja. Gue pikir ya udahlah ya, nggak usah cari ribut ya. I don't judge. Mungkin dia termasuk kategori yang
perut, otak, mulutnya nggak nyambung. Nyampe di resepsionis, mbak resepsionisnya juga udah kelelahan ya, Wet ya. Udah nggak ada basa-basi, udah nggak pakai ngeliat. Mau ke lantai, gue kasih SIM, KTP, gue gini. Ini SIM, fungsinya sama kan? Makasih. Ya kan, udah, people are so busy. Ya. Itu udah bukan perut, otak, mulut nggak akur sih menurut gue. Itu seluruh sel-sel tubuh nggak akur menurut gue. udah sampai ke sel tubuh, tau nggak lo? We listen but we don't judge. Mulut kita jangan kayak kesemek, asam pahit. Anjir, kesemek keluar di sini. Gitu sih, Nek. Maksudnya Tapi jadi ya sih. gue jadi oh ya udah sih gitu. Orang punya salibnya masing-masing. Mungkin ya orang stres, orang ini, orang itu, ya udahlah gitu. I learn to let it go. Ya wis lah. Iya, ya gue setuju sama lo. Emang kita balik lagi gitu ke message-nya duet gitu ya. Kan kita selalu ajak untuk mengurus diri. Mengurus diri itu termasuk di dalamnya kan aware dengan diri sendiri kan. Bener gak sih? Dan di momen itulah sebenarnya lo bener-bener jadi kayak ketika lo mengenal diri lo tuh akan tahu gitu bahwa gue stres nih. Wah, something is not right. Dan lo harus kelola itu dengan baik gitu, di manage dengan baik supaya nggak larinya jadi kemana-mana. And also ya at the back of it gitu ya, walaupun kan tadi kita membahas mengenai stres, kita butuh hal yang menyenangkan hati, terus kita membahas orang kita tuh nyemil. Satu mengenai nyemil yang I like gitu ya. Nyemil itu kan pasti makanan ya, snacks, food gitu. Itu tuh kegiatan yang sangat komunal. Iya. Iya kan nyemil itu enaknya dilakukan bareng-bareng. True. Emang enak nyemil sendiri? Ya bisa kalau lu sendirian di rumah gitu. Tapi contoh deh, misalnya lu di kantor, lu lagi didera dengan pekerjaan lo. Yeah. Sebaik dulu deh. Ya kan, apa yang lo lakukan? Lo ngajak-ngajak kan? Karena kan biasanya nyemil itu enaknya sambil ngobrol, interaksi, ketawa-ketawa dikit. Itu refreshing, right? Interaksi itu tuh refreshing, right? Jadi it's a recreational activity. Foods bring comforts through togetherness. Sebel deh gue. Hah? Jiwa kompetitif gue tiba-tiba menyalak. Maksud? Kata-kata sebaik dulu tuh kenapa keluar dari elu gitu? I can see that it's going to be a trend. Tiba-tiba seluruh gedung perkantoran di ibu kota atau Indonesia Raya ini ketika mereka lagi mau momen istirahat, sebaik dulu yuk. Masa sih, Bo? Ih, geli deh lo. Najis. Tidak hanya dia cantik seperti Dian Sastro, dia juga pandai. He also create trend. Dia juga pandai seperti Najwa Mampus. Dia juga pandai dan cerdas seperti Najwa Shihab. Najwa Shihab kombinasi Henry Manampiring yang jago bikin hook gitu kan ya. Ember. Mereka tuh berteman loh, Bo. Terus gue mesti bilang wow gitu? Ya kagak, maksud gue emang segeng. Kan balik lagi ya, bird with the same feather flock together. Mereka segeng, Bo. Geng, you can sit with us. Oh. Boleh lah lu kasih tahu tuh yang punya Cimory. Taruhlah muka gue tuh di tiang pancang MRT. Kan apa ya gambarnya otak, perut, otak, mulut. Ya gue ronggeng gitu di belakang. Apa kayak lo jadi ginjal gitu ya? Lo jadi jantung gitu ya? Cameo ya, Nek? Yang penting ada kan? Iya. Oh, gue tahu. Lo jadi amandel. Goyang-goyang dong gue. Jadi pas Cimory yogurt bites-nya masuk, pas lagi sebites dulu, lah. Gak apa-apa deh, yang penting jadi bintang iklan, say. Mau pakai kostum tonsilitis juga kagak ngape-ngape dah. Tapi lu tuh percaya dengan Mercury retrograde gak sih? Lah, kan udah berkali-kali gue kata. Kalau lagi aneh-aneh gue bilang selalu Mercury retrograde nih pasti nih.
kemarin kan gue pilates sama Mas Andre ya, senior trainer gue. Sekarang gue udah nggak sama dia, cuma kemarin karena nggak ada yang bisa pegang. Terus dia bilang gitu, Mas Div, percaya Mercury retrograde nggak sih? Gue gini, aduh aku sering dengar tapi aku nggak pernah baca lebih dalam gitu. Kata dia gini, kalau aku percaya, dia bilang gitu. Dan sekarang ini Mercury retrograde-nya lagi hadir gitu, lagi datang, lagi ini. Makanya orang tuh lebih banyak ribut, lebih banyak lebih lebih berasa bumpet, lebih stressful, lebih mudah kesel gitu. Gue gini, masa sih, Bo gitu. Tapi gue telaah gitu ya, dan gue lihat iya juga ya gitu. Contohnya kita deh gitu, gue deh gitu. Salah jadwal, salah janji, hal kecil aja gue kesel gitu. Kayak tukang laundry gue nggak bisa jemput laundry gue karena mesinnya rusak, gue bete gitu. Tukang parkir salah parkirin, kesel gitu. Mercury retrograde, 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 gate apa grade sih? get, retrograde. Karena gerbang ya. Pokoknya gue lupa detailnya, tapi yang jelas itu kondisi di mana planet-planet itu tuh lagi kayak bersinggungan atau apa gitu. Dan itu mempengaruhi gelombang-gelombang elektromagnetik apalah ke dalam kehidupan kita. Iya. Well, Retrograde, deng bener. retrograde. Merkuriusnya mundur. Iya, whether you choose to believe it or not, fact still gitu bahwa mungkin banyak orang yang stressful gitu. Jadi ya udah kita yang lebih lebih memahami ngalah aja. Iya. Ada yang bilang tadi baru mulai 14 Maret Mercury. retrograde. Oh, Tahun 2024 tuh Merkuri retrograde-nya banyak banget. dan kita tuh sebentar lagi udah mau puasa ya, Web. Iya, tanggal 1 Maret. Cepet ya. Mm-mm. Gue Gila ya. gue tuh kan kemarin lagi cek jadwal ya sama Mbak Wati. Gue gini, cek jadwal pekerjaan gitu. Gue gini, Mbak, kok masih sepi ya gitu kerjaan kita. Ini apa adanya ya. Masih sepi ya. Tuh, iya kan awal tahun. Iya. Terus gue gini, awal tahun. Lah bulan depan udah mau puasa. Puasa kan biasanya kalau pekerjaan kita sebagai MC kan slowing down. Puasa sama lebaran. Abis awal tahun, lesu, langsung puasa, lebaran. Oh jadi lesunya 3 kali nih. Oh ya ampun. Siap-siap ya, say. Untung kita udah nyetok sebaik. Terus gini, wah sebaiknya sering nih kayaknya. Banyak momen perut otak mulut ngakur. Waduh, kok sebaik lagi? Tadi udah sebaik lagi. Ternyata stres. Enggak. Jadi ini juga maksudnya sebuah ajakan buat teman-teman ya. Kita kan juga dikaruniai oleh otak sama Tuhan, ya kan? Berserah, punya iman, oke. Tapi kita juga harus pandai menyikapi, ya kan? Apalagi bisnismen gitu, ya kan? Gitu, ya kan? Benar nggak sih, Wet? Kan pasti yang slow bukan cuma MC doang, ya nggak sih? Everything nggak sih? Everything. Kemarin tuh gue habis ngobrol gitu ya sama temen gue yang ada di industri lah segala macam. Semua sepakat bahwa Februari ini rasanya seperti udah September. Maksudnya? Kayak udah mau tutup tahun tapi belum nyampe target. Oh, Itu kan lo akhirnya jadi kayak tupai gitu lah, kayak wah ngebut sprint gitu. Padahal gini, ini baru Februari loh, rasanya kok kayak udah capek pas September gitu. iya. Gila. Iya, jadi no wonder kalau kita lihat ya kan kemarin ada yang mengeluh juga capek nggak sih lihat sosmed isinya orang berantem. Itu mungkin juga tanda-tanda orang yang butuh sebaik dulu. Tanda orang-orang yang perut, otak, mulutnya sedang nggak akur gitu. Iya. Di retrograde or not, Iya. still gitu. True. True. Iya. Iya. That's why guys. Jadi tutupan kita pagi hari ini gitu ya, bahwa kondisi apapun itu pasti akan mempengaruhi kita, tapi bagaimana cara kita menyikapinya itu yang jadi kontrolnya diri kita gitu. Ketika stres melanda, lo banyak pikiran, itu kan nggak bisa dihindari ya. Perut, otak, mulut lo nggak akur. Ingat brain gut axis. Ketika lo stres, otak lo butuh energi ekstra.
mulut lo akan minta diisi. Pilih cemilannya yang bener. Yes. Makannya sebites dulu. Sebites dulu dipersembahkan oleh Dave Iwet siaran pagi. Ih gila. Dibayang-bayangi oleh Dian Sastrowardoyo. Tetap ada Dian Sastrowardoyo di antara kita. Pamit ya. Happy Thursday everyone. Bye. Sampai besok. Dadah.